Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita masuk ke pertemuan yang keempat, berbicara untuk keperluan akademik dan non-akademik. Beberapa materi yang akan kita coba bahas berkaitan dengan konsep tentang berbicara, menganalisis situasi dan pendengar, penyusunan bahan berbicara, berbicara untuk presentasi, berbicara untuk seminar, dan berbicara dalam situasi formal. Konsep tentang berbicara. Berbicara dalam keperluan akademik atau ilmiah adalah berbicara dalam lingkungan akademik atau lembaga pendidikan berdasarkan pada hal-hal yang bersifat ilmiah atau ilmu pengetahuan. Misalnya, presentasi makalah, seminar, simposium, dan panel. Corak bahasa yang dipakai harus bersifat reproduktif, impersonal, dan baku. Secara garis besar, kegiatan berbicara dapat dibagi dua pilihan. Yang pertama yaitu berbicara di muka umum pada masyarakat, atau yang lebih kita kenal public speaking, atau berbicara individual. Yang kedua yaitu berbicara pada konferensi, atau conference speaking, atau berbicara secara kelompok, yang meliputi seminar kelompok baik formal maupun tidak formal, prosedur parlementer, dan debat. Menganalisis situasi dan pendengar. Pembicara perlu memperhatikan siapa pendengarnya, bagaimana latar belakang kehidupan mereka, serta bagaimana situasi yang ada pada waktu presentasi oralnya berlangsung. Karena kelalaian memperhatikan hal tersebut menyebabkan maksud yang ingin disampaikan ke pendengar menjadi tidak tercapai, atau tujuannya tidak mengenai sasarannya. Ada dua hal yang dapat dilakukan dalam penyusunan bahan berbicara. Yang pertama, kita harus mengetahui teknik penyusunan bahan, dan yang kedua, kita menyiapkan catatan. Berbicara untuk presentasi meliputi beberapa aspek. Yang pertama, presentasi pada umumnya digunakan untuk menyampaikan pesan, ide, atau informasi kepada audiensi dalam berbagai ukuran. Kemudian aspek yang kedua, presentasi merupakan satu kegiatan di mana seorang pembicara berbicara secara langsung kepada audiensi, sehingga mereka dapat mengerti pesan yang disampaikan sesuai pemahaman terbaik yang mereka miliki. Aspek yang ketiga, presentasi dapat dilakukan dengan bantuan visual atau alat bantu lainnya dalam menyampaikan pesan tertentu. Kemudian aspek yang keempat, aspek meliputi kunci keberhasilan presentasi, yaitu dengan mempersiapkan presentasi dengan baik. Berbicara untuk presentasi selanjutnya, kita harus mengetahui struktur presentasi yang kita gunakan. Kemudian kita harus mengumpulkan atau menyatukan materi presentasi. Hindari rasa gugup ketika presentasi, dan kita harus memiliki teknik untuk mengurangi rasa takut ketika presentasi. Langkah-langkah presentasi juga harus kita kuasai, kemudian kita bisa menggunakan alat bantu sehingga bisa memunculkan teknik presentasi yang efektif. Berbicara untuk keperluan seminar adalah salah satu bentuk wicara yang melibatkan banyak pendengar atau audiensi. Hal yang perlu dilakukan ada dua, yaitu yang pertama persiapan sebelum berbicara di seminar, kemudian yang kedua susun presentasi yang akan kita gunakan secara jelas dan sederhana. Selanjutnya kita masuk kepada topik berbicara dalam situasi formal.
Aspek-aspek penggunaan bahasa ketika berbicara dalam situasi formal antara lain ada 6 aspek. Aspek yang pertama, menggunakan bahasa standar atau bahasa baku. Aspek yang kedua, menggunakan bahasa yang sesuai dengan tingkat pendidikan dan kemampuan audiensi. Aspek yang ketiga, menggunakan bahasa yang tidak menyinggung perasaan pendengar atau audiensi. Yang keempat, menggunakan bahasa yang efektif. Kemudian aspek yang kelima, menggunakan istilah yang relevan dengan topik yang dibahas. Aspek yang keenam, memperhatikan informasi atau pesan yang benar dan bermanfaat bagi pendengar atau audiensi. Berbicara dalam situasi non-formal atau non-akademik, menggunakan bahasa tidak baku. Ketika berbicara pada situasi tidak resmi, non-formal atau non-akademik, sesuai situasi dan kondisi, dan kaidah tata bahasa yang tidak baku. Demikianlah pembahasan materi kita hari ini yang berkaitan dengan berbicara untuk keperluan akademik dan berbicara untuk keperluan non-akademik. Selanjutnya, kita akan coba mempraktikkan berbicara akademik sesuai bidang keilmuan kita masing-masing di grup WhatsApp mata kuliah kita. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf, dan Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.